Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Dini Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lucu ketika saya melihat video rekaman dari podcastnya Dr. Richard Lee ketika diskusi dengan Kodonditan, kemudian Edwin, dan juga Dr. Richard Lee. Di mana ada satu pertanyaan yang membuat Kodonditan ini gelagapan dan tidak bisa menjawabnya. Karena memang tidak ada desainnya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Apa orang muridnya dan siapa saja namanya? Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariyun. Ya. Kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israiliyat, nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya, yang kurang lebih namanya tuh mirip dengan nama-nama yang di dalam Bible. Oke, siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Ya, itu mungkin adanya di dalam bisa sirah nabawiyah gitu. Oh, enggak. Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Tidak, Yesus. tidak. Murid Yesus ini. Murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak jumlahnya disebutkan. juga tidak ditulis. Jumlahnya kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan. Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Kristen. Jangan secara Islam saja, Kodondi. Enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Kodondi. Ya. Karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, yang mungkin bisa jadi sama. Bible Nabi Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Secara Al-Qurannya. Maksudnya gini, di dalam Bible ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi kalau di dalam Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Ya. Karena Quran buat kami adalah firman Allah, isinya adalah perintah dan tuntunan. Kalau mengenai kisah daripada nabi-nabi itu ada lebih detail lagi di Sirah Nabawiyah. Oh, ada ya? Ada. Oke. Nanti kalau untuk sabda nabi ada di hadis. Buku apa tadi namanya? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah Ya. itu tapi dituliskan ada berapa jumlah murid Yesus? Setahu Nanti kita saya pindah ya, bukan 12. ke Al-Qurannya ke sana. Ya. Sirah Nabawiyah ada berapa murid? 12 Nabi murid. Isa ada 12 murid. 12. Siapa saja namanya? Namanya kurang lebih yang mirip-mirip dengan yang di Bible, cuman namanya dalam bahasa istilah Arab gitulah. Oke. Ya. Artinya ada 12. Boleh disebut namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya sendiri malah saya nggak begitu familiar. Sebenarnya simple pertanyaan dari Dr. Richard Lee kepada Kodonditan ini ya, hanya diminta untuk menyebutkan berapa jumlah murid Nabi Isa dan juga siapa saja namanya. Namun Kodonditan ini kebingungan ya, karena memang tidak ada di dalam Quran nama-nama murid-murid Nabi Isa. Dan dia ngotot mau ambil di dalam Alkitab, karena nama-namanya dalam bahasa Arab itu hampir sama dengan tokoh-tokoh ini. Dan dia ini ngeyel bahwa Isa itu sama dengan Yesus, makanya dia mencoba untuk mencari referensi di dalam Alkitab. Kalau di Alkitab itu murid-murid Yesus dijelaskan dengan lengkap satu persatu. Tapi ingat ya bahwa Isa di dalam Islam bukan Yesus di dalam Kristen. Nah, kembali kepada pertanyaan itu. Dan Kodonditan menjawab bahwa jawabannya itu ada di Sirah Nabawiyah katanya. Nah, saya punya Sirah Nabawiyah, tapi di dalam Sirah Nabawiyah yang punya saya ini tidak ada setelah saya cari ya. Karena ini hanya memuat mengenai kehidupan Muhammad saja. Dan kemudian saya masih penasaran, saya cari-cari di Sirah Nabawiyah yang lain, ada di e-booknya, itu Sirah Nabawiyah tulisannya Ibnu Hisham. Nah, di dalam Ibnu Hisham inilah, tulisan Ibnu Hisham inilah dicatat mengenai nama-nama dari murid Nabi Isa atau Hawariyun. Itu ada di dalam halaman 864. Yuk kita baca ya. Nah, Ibnu Ishaq berkata, orang-orang dari Al-Hawariyun dan Al-Atba bukan pengikut Nabi Isa langsung, tabi'in, yang diutus Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ke berbagai negeri adalah sebagai berikut. Butrus atau Peter Petrus, Al-Hawari bersama Bulus, Paulus, ia termasuk Al-Atba dan tidak termasuk Al-Hawariyun ke negeri Romawi. Jadi Ibnu Hisham ini mengakui bahwa Paulus atau Bulus ini adalah utusan Nabi Isa, meskipun bukan termasuk dari Al-Hawariyun. Kemudian ada Andarias atau Andrew dan Mata atau Matius ke negeri yang penduduknya memakan daging manusia atau kanibal. Thomas ke negeri Babilonia, negeri di timur. Philip ke Kartajanah atau Kartago
yang tidak lain adalah Afrika. Yohanes ke Afsus atau Efesus, desa tempat tinggal anak muda Ashabul Kahfi. Yakobus atau James ke Yerusalem yang tidak lain adalah Lia, sebuah desa di Baitul Maqdis. Ibnu Salma atau James, ini ada Ibnu Salma atau Bartolomeus, maaf bukan James, kepada orang-orang Arab Badui yang berada di Hijaz. Simon ke negeri barbar Yehuda atau Yuda, ia tidak termasuk Al-Hawariyun, ditempatkan Nabi Isa bin Maryam di tempat Yudas. Jadi ini nama-nama murid-murid Isa versi Islam ya. Jadi namanya yang sudah saya sebutkan tadi itu ya mirip-mirip lah ya dengan di dalam Alkitab, murid-murid Yesus. Namun apakah tokoh yang sama? Saya kok tidak yakin bahwa ini adalah tokoh yang sama, karena tempat-tempat yang disebut sini pun juga tidak sesuai dengan sejarah di dalam Alkitab gitu ya. Nah, yang kedua adalah tafsir Al-Qurtubi. Jadi e-book itu ketemu di halaman 456 dan 457. Nah, saya bacakan ya. Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang utusan-utusan Isa alaihissalam. Ibnu Ishaq berkata, di antara orang-orang yang diutus Isa ke kaum Hawariyun, dari kaum Hawariyun dan para pengikutnya adalah Futrus dan Bulus ke Romawi, Andarias dan Mita ke negeri yang penduduknya memakan manusia, Thomas ke negeri Babil di wilayah Masyirik, Philips ke Kurtajanah yakni Afrika, Yohanes ke Daksus yakni negeri Ashabul Kahfi, Yakubis ke Yerusalem yakni Baitul Maqdis, Ibnu Tilma ke Arab yakni tanah Hijaz, Saiman ke negeri Barbar dan Yahud, dan Burdus ke negeri Iskandaria dan sekitarnya. Jadi ini mulai berbeda lagi ya. Ada Saiman, ada Yahud, kemudian ada Ibnu Tilma, nah dan lain sebagainya. Nanti Kodonditan silahkan memilih versi mana yang paling tepat murid-murid Nabi Isa ini. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan melihat di dalam Kisah Para Nabi tulisan Ibnu Katsir. Nah, di dalam Kisah Para Nabi Ibnu Katsir ini berbeda lagi ya. Mari kita melihatnya. Demikianlah sebagaimana telah disebutkan oleh beberapa ulama salaf, di antaranya adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang menyebutkan riwayat di atas secara panjang lebar. Ia berkata, Isa senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ajalnya ditunda, agar beliau dapat menyampaikan risalah dakwah kenabiannya secara tuntas, sehingga banyak orang yang memeluk agama Allah. Ada yang berpendapat bahwa pada saat menjelang terjadinya peristiwa pengangkatan Isa, saat itu 12 orang Hawariyun sedang bersama Isa. Mereka bernama Petrus, Yakub bin Sabda, Yohanes saudara Yakub, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub bin Kalkia. Nah, ini ada yang lain lagi ya. Yakub bin Kalkia, Tadius, Fatatia. Nah, ini Fatatia ini siapa ini? Kemudian ada Yudas Iskariot. Nama terakhir Yudas Iskariot adalah orang yang disangka oleh kaum Yahudi sebagai Nabi Isa. Selanjutnya, Ibnu Ishaq berkata, di antara mereka masih ada orang lain yang menjadi pengikut Nabi Isa, bernama Sarjus. Jadi ini Sarjus, kemudian ada Fatatia. Tapi tadi di tafsir Al-Qurtubi itu ada Saiman juga. Gitu ya. Nah, jadi kalau Kodonditan bingung mengenai nama-nama murid Nabi Isa, sudah saya berikan rujukannya tadi itu ya. Silahkan dipilih siapa yang paling tepat menurut Kodonditan, nama-nama Nabi Isa tadi itu ya. Nah, kalau di dalam Alkitab itu tidak dapat diragukan lagi. Nah, saya juga bertanya-tanya sebenarnya para penulis ini dapat bocoran dari mana mengenai nama-nama ini? Kok ada beberapa yang mirip dengan Alkitab? Kemudian mari kita bersama-sama melihat di dalam Alkitab, di dalam Injil Markus, pasal yang ketiga ayat 16-19. Di sini disebutkan dengan rinci. Kedua belas orang yang ditetapkan
rekannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi inilah nama-nama murid Yesus yang benar. Alkitab sudah memberikan ini kepada kita jauh sebelum para penulis yang saya bacakan tadi itu ya, baik penulis Sirah Nabawiyah, penulis apa tadi itu Kisah Para Nabi, bahkan Tafsir Al-Qurtubi. Jadi itu ya, semoga nama-nama murid-murid Isa tadi itu tidak membuat bingung lagi Kodonditan, dan Kodonditan bisa memilih nama-nama itu tadi ya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.